Tidak terasa ya sobat semua, bulan suci Ramadan kalau nggak salah tinggal 45 hari lagi. Bulan penuh berkah ini, rahmat dan ampunan semakin dekat. Dalam menyongsong bulan mulia ini, kita dituntut untuk mempersiapkan diri, baik dari segi spiritual, mental, maupun fisik. Salah satu tradisi mulia yang sangat erat kaitannya dengan Ramadan adalah konsumsi kurma, makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuka puasa. Tentunya tema malam ini mungkin sudah di-spill juga di grup ya, pendalaman tentang produk kurma. Tema ini mungkin bagi mitra kami yang sudah lama bergabung hal yang sering dibahas di Jum-Jum sebelumnya dan tentunya sering kami edukasi di grup kemitraan. Bahkan akhir-akhir ini Teh Au sering membuka sesi tanya jawab tentang kurma. Dan ternyata beberapa mitra kita ada yang lupa bahkan belum tahu karakteristik kurma yang kita jual. Karena ada juga beberapa mitra kita yang aktifnya itu menjelang Ramadan dan di bulan Ramadan juga. Makanya Bapak Ibu mitra King Salman yang sudah lama bergabung, semoga tidak bosan dengan pendalaman produk kurma yang pasti kita bahas atau kita zoom sebelum Ramadan tiba seperti itu ya. Apalagi bagi reseller yang baru bergabung, pendalaman produk tentu sangat penting karena sebelum reseller menjual kepada konsumen harus pahami dulu produk yang sedang dijualkan atau ditawarkan. Jadi ketika konsumen bertanya, misalnya ini kurma dari mana? Ada garansi gak? Gramasinya berapa? Tentu sebagai reseller harus sudah paham dan bisa menjawab. Begitu ya, Bapak Ibu Mitra. Nah, tentunya pada kesempatan ini kita akan mengulang karakteristik kurma, yaitu kurma kita kan ada dua jenis ya, kurma King Salman dan kurma King Ajwa. Pendalamannya apa yang membedakan keduanya dan apa kelebihan masing-masingnya dan juga bagaimana cara penyimpanan kurma yang baik dan benar. Apakah ada garansi untuk produk kurma ini? Juga berapa gramasinya? Bagaimana perhitungan ongkirnya? Dan tentunya kami ada door prize di akhir acara. Jadi, Bapak Ibu Mitra harus tetap stay nih sampai akhir ya. Karena kita ada door prize. Insya Allah kalau yang beruntung langsung hubungi admin supportnya ya. Baik, semoga semua itu insya Allah akan kita bahas secara mendalam dalam sesi malam ini. Sebelumnya, Silmi sebagai admin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Mitra telah menyempatkan hadir di Zoom malam ini. Semoga diskusi kita membawa manfaat, memperkuat kita persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kita buka ya Bapak Ibu Mitra. Untuk yang pertama, boleh di slide ya Teh. Kita akan membahas perbedaan kurma King Salman dan kurma King Ajwa. Untuk Teteh adminnya, saya persilahkan. Oke, siap. Nah, kita awali dengan mengenali perbedaan dua kurma yang ada di King Salman, yaitu kurma King Salman juga kurma King Ajwa. Kenapa kita harus mengenali perbedaannya? Agar kita juga mengetahui karakteristik masing-masingnya, agar kita juga tahu cara penyimpanannya yang baik dan juga benar. Langsung saja nih, apalagi teruntuk para ibu bapak yang baru bergabung di kemitraan. Ini sekalian kita mengenalkan ya untuk produk knowledge kurmanya. Yang pertama itu ada di kurma King Salman. Kurma King Salman itu berasalnya dari Saudi Arabia. Ini biasanya disebut juga sebagai kurma madu atau kurma raja dengan kualitas premium. Nah, yang paling di-highlight ini merupakan kurma jenisnya kurma basah. Teksturnya yang super lembut, dagingnya tebal, dan rasanya manis seperti karamel. Makanya disebutnya juga kurma madu. Dan warnanya juga kecoklatan, seperti yang digambar ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu Mitra semua disiapkan untuk catatannya karena nanti akan ada pertanyaan seputar yang kami sampaikan untuk materinya. Nah, bisa dilihat ya di gambarnya itu sudah terlihat gitu untuk perbedaan yang mana kurma King Salman dan yang mana kurma King Ajwa seperti itu. Jadi yang perlu di-highlight kurma King Salman itu merupakan kurma jenisnya kurma yang basah. Nah, kita beralih langsung ke kurma King Ajwa. Kurma King Ajwa ini banyak yang tanya kan Teteh ini kurmanya berasal dari mana? Nah untuk berasalnya itu dari Madinah Al Munawwaroh.
Nah, kurma King Ajwa itu dikenal dengan sebutan kurma Nabi. Mungkin di sini juga sudah banyak yang tahu. Bahkan biasanya kurma King Ajwa itu disebutnya merupakan kurma termahal. Kenapa sih disebut kurma yang paling mahal? Soalnya untuk kurma King Ajwa ini bisa disebut kurma dengan kualitas terbaik di keluarga kurmanya. Kalau misalkan bisa disebut seperti itu ya, Bapak Ibu. Dan ini kebalikannya dari kurma King Salman. Tadi kurma King Salman karakteristiknya merupakan kurma basah, sedangkan untuk kurma King Ajwa karakteristiknya itu merupakan kurma kering seperti itu. Teksturnya yang cenderung kering juga berserat. Rasanya tidak terlalu manis, jadi manisnya itu pas cocok banget buat orang-orang yang tidak terlalu suka makanan manis. Dan warnanya itu warna hitam pekat. Jadi dari sini kita sudah mengetahui untuk perbedaan karakteristiknya bahwa kurma King Salman merupakan kurma basah dan juga kurma King Ajwa merupakan kurma yang kering. Dengan itu kita bisa menyesuaikan untuk penyimpanannya. Langsung dilanjut slide-nya Teh. Nah, dari situ kita bisa mengkelompokkan untuk penyimpanannya harus bagaimana sih. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui atau perlu Bapak Ibu ingat, kurma ini merupakan buah fresh ya Bapak Ibu. Walaupun kita sudah packing dengan packaging yang sedemikian estetik, sedemikian Masya Allah bagusnya, walaupun dikemas, perlu diingat bahwa kurma merupakan buah fresh. Maka dari itu kenapa kita harus memperlakukan kurma juga seperti buah-buah biasanya. Jadi jangan berpikir kalau kurma ini karena dikemas, jadi ini adalah kayak produk olahan ya udah santai aja, disimpannya di mana aja, pas dibukanya keadaannya pasti masih utuh. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu, karena kan ini buah fresh, maka dari itu kita untuk sarankannya disimpan di suhu dingin. Letakkan kurmanya di dalam kulkas dengan suhu 3 sampai 5 derajat Celcius untuk menjaga kualitasnya. Penyimpanan dengan cara ini bisa membuat kurma bertahan hingga 3 sampai 6 bulan. Untuk penyimpanan lebih lama, simpan kurma dalam freezer. Kurma dapat bertahan hingga 12 bulan atau lebih tanpa kehilangan rasa dan teksturnya. Namun, perlu diingat juga kalau untuk buah kan lebih baiknya ketika kita sudah beli dan sudah dibuka, lebih baik langsung dihabiskan atau langsung dikonsumsi. Itu akan lebih enak gitu rasanya karena masih fresh dibanding kalau misalkan kita simpan terlalu lama. Namun kalau misalkan kebutuhannya dimakannya sedikit-sedikit, kita sarankan untuk disimpan di kulkas. Nah, ini yang perlu di-highlight atau yang perlu digarisbawahi, hindari suhu ruang terlalu lama. Jangan biarkan kurma basah berada di suhu ruang, terutama di tempat yang panas atau lembab. Kondisi ini dapat memicu pertumbuhan jamur, fermentasi, atau kerusakan pada kurma. Kurma yang basah itu kurma yang mana sih Teh? Kurma King Salman. Namun kalau kurma King Ajwa, walaupun itu kurma kering, kita juga sarankannya tetap disimpan di kulkas. Karena kembali lagi, kurma ini merupakan buah fresh, bukan produk makanan olahan yang ada pengawetnya. Ini buah fresh. Jadi kita samakan perilakunya dengan buah-buah lainnya. Kalau kita simpan di suhu ruang, itu akan terjadi penurunan kualitas. Sama aja kalau kita nyimpan apel atau buah-buahan lainnya, kalau misalkan di suhu ruang, itu pastinya akan turun kualitasnya. Karena kan itu fresh, seperti itu ya. Nah, ini kita sarankan juga untuk disimpan terpisah dari makanan yang berbau tajam. Pastikan kurma disimpan secara terpisah dari makanan berbau menyengat untuk menghindari penyerapan terhadap aroma tersebut. Gunakan wadah kedap udara untuk perlindungan maksimal. Jadi seperti itu ya sobat. Jadi banyak nih terkadang kalau misalkan pesan kurma, kurmanya nyampe nggak langsung dibuka, disimpannya di suhu ruang. Nanti pas dibuka, teteh kok ini kurmanya berjamur. Ingat, kurma merupakan buah fresh. Jadi, karena kan kalau suhu ruang itu kita nggak bisa sama ratakan semua suhu ruang itu berapa derajat. Karena suhu ruang setiap orang itu, setiap tempat itu berbeda-beda ya Ibu Bapak. Jadi, perlu diingat kurma ini buah fresh. Kita perlakukannya sama dengan buah fresh seperti biasanya. Jadi, kalau misalkan nggak mau langsung dikonsumsi, langsung disimpan di lemari pendingin atau kulkas. Kalau misalnya mau bertahannya jangka lama banget untuk disimpannya bisa di freezer seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk perihal penyimpanan kurmanya ini sangat penting dan Bapak Ibu mitra di sini semua juga sangat penting untuk menjelaskan dan mengedukasi kepada konsumennya nanti. Kalau misalkan ada yang pesan kurma, jangan lupa
dijelaskan untuk cara penyimpanannya kayak gimana. Kalau misalkan bingung nanti ke teteh-teteh adminnya bisa minta teteh untuk penyimpanan kurmanya saya mau penjelasannya buat saya jelaskan ke konsumennya. Boleh nanti kita kirimkan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Nur. Silakan Teteh. Oke, kita lanjut di selanjutnya. Eh, Teh kalau misalkan kita belanja di King Salman, apakah ada garansi gitu? Terutama untuk kurma seperti itu ya. Jadi, apakah ada garansi? Udah pasti tentu tentu ada ya untuk Bapak Sobat semuanya. Demi menjaga kepercayaan dan demi kemaslahatan bersama, kami berikan garansi apabila kondisi kurma yang diterima tidak dalam kondisi baik. Dengan syarat nanti kalau misalkan paketnya sudah sampai, Bapak Ibu semuanya wajib ada video unboxing. Jadi kalau misalkan kita jaga-jaga aja sih, meskipun tidak hanya belanja kurma ataupun produk yang lain, bisa membuat video unboxing. Jadi ketika barangnya sudah sampai, mau dilihat barangnya apakah sudah sesuai ataupun ada eh, seperti apa, karena memang kita di kondisi di perjalanan kita nggak akan tahu ya. Insya Allah kita akan mengirimkan produknya yang sudah pasti yang terbaik seperti itu. Nah, lalu ketika barangnya sudah sampai, Bapak Ibu bisa langsung tag video atau video unboxing. Jadi jaga-jaga insya Allah untuk mengklaim garansinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada rasa khawatir nih, aduh saya khawatir banget nih nanti kurmanya takut kenapa-kenapa. Apakah ada garansi ataukah King Salman ya udah kita cuman belanja aja terus dapat barangnya kalau ada apa-apa kita tidak menerima garansi? Tentu tidak. Insya Allah kita akan ada garansi dengan beberapa syarat ya Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu bisa disimak dengan baik, bisa ditulis ataupun misalkan bisa di screenshot ya di video yang sedang layar yang sedang saya sampaikan seperti itu. Yang pertama, packing dibuka tidak lebih dari 10 hari sejak barang diterima. Jadi misalkan Bapak Ibu nih eh hari Senin lagi beli barang di King Salman sudah masuk pengiriman di hari Senin, tetapi qadarullah memang sedang ada acara misalkan dari Sukabumi kan kita pengiriman dari Sukabumi, lalu dikirimnya ke Jawa Barat. Jawa Barat itu kan sesama Jawa Barat di 2 sampai 3 hari. Misalkan di hari Kamis qadarullah ada acara gitu ya harus ke luar kota ke rumah saudara ataupun misalkan ada kegiatan. Jadi barangnya itu biasanya paketnya kalau misalkan di rumah gak ada siapa-siapa paling di teras seperti itu ya. Bisa jadi telat untuk dibuka seperti itu. Jadi kalau bisa packing dibuka tidak lebih dari 10 hari. Jadi barangnya benar-benar sudah dibuka lalu tidak lebih dari 10 hari. Jika sudah lebih dari 10 hari, maka garansi tidak bisa diklaim ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan teh saya lupa nih udah lebih dari 10 hari, ternyata tadi kan sudah disampaikan oleh Teh Kania kalau misalkan kurma itu adalah buah yang fresh. Jadi harus dimasukkan ke dalam kulkas tapi ternyata kelupaan tapi dalam bentuk box yang belum dibuka, belum diapa-apakan seperti itu. Maka dari itu kita nggak bisa memberikan garansi karena memang sudah disampaikan jika lebih dari 10 hari sejak barang diterima, itu kita nggak bisa untuk memberikan garansi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa disimak dengan baik kapan kita bisa mengklaim garansi dan kapan ketika tidak bisa mengklaim garansi seperti itu. Lalu ekspedisi yang digunakan adalah rekomendasi rekomendasi dari kami JNE dan JNT serta servis yang digunakan adalah reguler seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak usah khawatir kalau misal pun mau belanja apapun di King Salman, terutama sekarang sedang naiknya produk kurma, insya Allah kita akan ada garansi karena kepuasan pelanggan adalah kepercayaan untuk kita dan membuat bahagia semuanya. Seperti itu ya. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Baik, kan tadi sudah dijelaskan ya sama Teh Nur tentang ada nggak sih garansi? Ternyata ada loh. Nah, si garansi ini sendiri tuh jenisnya apa aja sih yang bisa diklaim? Yaitu diantaranya karena kurma yang diterimanya itu berjamur dan juga paket yang diterimanya rusak atau penyok. Nah, kan sebelumnya juga sudah dijelaskan nih kalau misalkan garansinya ini diklaim itu 10 hari, batasnya 10 hari semenjak si paket ini diterima. Jadi kalau misalkan sobat sekalian order barang nih, sebaiknya sih langsung dikonsumsi dan dibuka gitu ya supaya kita tahu nih keadaannya berjamur atau enggak supaya lebih mudah untuk mengklaim garansi. Tapi dengan catatan kalau misalkan tidak ingin langsung dibuka kan sebelumnya sama tekannya juga udah dijelasin nih ya kalau misalkan penyimpanan kurma itu ada eh, caranya tersendiri. Jadi kalau misalkan tidak ingin langsung digunakan atau dimakan, dia bisa disimpan di kulkas ataupun freezer. Karena kan nantinya kami pasti tanya dulu nih kalau misalkan
kalau misalkan 10 hari kan 10 hari setelah dibuka kan berjamur otomatis kami pikirnya berarti mungkin itu udah apa ya kerusakannya itu ketika di perjalanan ataukah atau emang dari kaminya gitu. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari itu pasti kami akan bertanya disimpannya sudah sesuai atau belum seperti itu. Jadi kan mungkin kitanya juga jadi berpikir untuk eh karena garansinya juga kan berlaku 10 hari, jadi nanti tidak bisa diklaim lagi seperti itu untuk garansinya. Dan untuk paket yang terima atau rusak juga kan itu kondisional ya, mungkin karena dari perjalanan atau yang lain sebagainya. Jadi diingatkan kembali bahwa si paket ini tuh hanya berlaku garansinya 10 hari. Dan juga jangan lupa untuk tag video unboxingnya karena itu sebagai bukti ya, bukan kami meragukan eh, yang dilaporkan itu benar atau tidak, cuman kan sebagai bukti dan untuk mempermudah nantinya diklaim garansinya seperti itu ya sobat. Dan ya balik lagi yang harus diingat adalah cara penyimpanan kurmanya supaya tidak adanya berjamur ataupun kerusakan yang lainnya. Jadi nanti kalaupun ingin dikonsumsi untuk jangka yang lebih lama itu kita juga nggak riskan gitu karena udah tahu cara penyimpanannya seperti apa. Seperti itu ya sobat. Jadi kembali lagi, tolong di-highlight untuk cara penyimpanannya. Oke, untuk selanjutnya, kan garansi udah dibahas, selanjutnya kita bahas tentang gramasi kurma. Masih banyak nih sobat yang nanya nih, kalau misalkan saya pengen beli 1 kilo bisa nggak ya? 1 kilo, terus pengen beli kiloan lah ibaratnya kayak gitu. Oh, mohon maaf, karena kami itu menjualnya per box ya, dan untuk per boxnya sendiri itu berat gramasinya, berat bersih kurmanya itu di 415 gram, sedangkan berat kemasannya di 155 gram, dan total berat keseluruhannya 570 gram. Jadi kalau misalkan sobat mau beli, oh saya mau pengen belinya 1 kilo nih, jadi bisa dengan membeli 2 box kurma karena bisa masuk ke 1 kilo. Dan untuk ukuran kurma King Salman dan King Azura sendiri itu sama ya sobat. Gramasinya sama seperti itu. Dan jadi untuk gramasi ini juga sebagai acuan nantinya untuk apa ya perhitungan ongkir juga kan kalau misalkan 2 box itu masih masuk untuk 1 kilo ya. Namun untuk kelipatan-kelipatan nantinya bisa saja tidak sesuai dengan kelipatan dua itu 1 kilo seperti itu. Nah, untuk ongkirnya sendiri nanti akan disampaikan oleh TAWL di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya dipersilakan TAWL. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu semuanya dan juga ada mitra baru ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Wulandari. Saya sebagai penanggung jawab di Kemitraan King Salman. Jadi nanti kan kalau misalkan untuk admin support kan mengelola secara personal ya. Tapi kalau misalkan mungkin nanti yang bakal sering nongkrong di grup atau misalkan yang kalau misalkan ada trouble nanti pasti bermuaranya ke saya juga. Tapi nggak tentang masalah aja ya. Kalau misalkan feel free banget kalau misalkan semua Bapak Ibu itu pengen japri saya, nggak apa-apa, mangga dipersilahkan. Cuma pasti nanti akan lebih dekatnya nanti pasti sama admin supportnya masing-masing. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke penjelasan. Tapi saya review sedikit dari awal. Kita kan dari awal sudah membahas, tadi Tevania juga sudah membahas apa sih bedanya. Kenapa sih saya membahas, kenapa sih kita semua ini membahas apa bedanya kurma King Salman dan King Ajwa. Karena sampai hari kemarin aja masih banyak reseller yang bertanya ke saya. Masih ada aja sih, nggak banyak, masih ada aja. Sebenarnya kurma King Salman sama King Ajwa itu apa bedanya sih? Pasti masih bertanya, pasti ada aja. Terus masih ada yang nanya jenisnya apa sih? Makanya kita bahas lagi. Makanya kita jelasin dari awal lagi. Nggak apa-apa kita review terus karena biar semuanya ngelotok gitu ya. Karena kan ini adalah produk yang akan Bapak Ibu semua jual. Jadinya harus hatam, harus tahu karakteristik dari produknya seperti apa. Gitu ya. Mungkin pernah coba tapi nggak bisa jelasinnya kayak gimana. Makanya kita jelasin nih asalnya kalau misalkan kurma King Salman kan dari Saudi Arabia, kalau misalkan kalau kurma Ajwa itu kan dari Madinah, kayak gitu ya, dan sebagainya. Nah, karakteristik itulah yang pasti kita tekankan gitu loh. Kalau misalkan pengen kurma basah ya kurma King Salman, tapi kalau pengen kurma yang kering, nah bisa tuh pakai kurma Ajwa. Kenapa sih kurma Ajwa juga jadi primadona juga? Karena gini, yang pertama kali keluar itu kan sebetulnya kurma King Salman. Tapi kurma King Ajwa juga bisa nandingin kepopuleran dari kurma King Salman. Kenapa sih? Karena kurma King Salman ini seperti yang tadi disampaikan rekannya juga, dia tuh kayak top tiernya di produk kurma. Kenapa? Karena ini tuh ada di dalam hadis juga, Bapak Ibu semua. Karena ini ada di sunnah, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah juga. Makanya kenapa sih King Ajwa sama King Salman ini
bersaing secara inilah gitu ya kepopulerannya gitu. Nah, kalau misalkan kalau pengen manis seperti karamel ya pasti kurma king salman. Tapi kalau pengen yang nggak terlalu manis, nah biasanya ya orang yang sedang mengontrol gula darah biasanya konsumsinya kurma ajwa karena rasanya tidak terlalu manis. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ke cara penyimpanan kurma. Tadi juga sudah disampaikan ya, kalau misalkan simpan di suhu dingin, hindari suhu ruang terlalu lama, dan juga simpan terpisah dari berbau tajam. Kenapa sih? Makanya kenapa kita selalu bawel, jangan stok kurma. Karena apa? Karena kurma yang kita kirimkan ini fresh ya. Jadi kita tuh nggak tahu. Karena ini betul yang tadi disampaikan oleh rekannya, ini bukan produk olahan, kita memperlakukan ini tuh seperti buah pada umumnya. Jadi kalau misalkan kita udah packing sedemikian rupa, kita coba tidak ada yang bocor kebocoran udara sama sekali, tapi tetap aja ini adalah buah, dia bisa matang, ya kan? Makanya kenapa sih suka tiba-tiba berjamur? Kenapa? Nah, ini ya saya mau jelaskan juga di sini. Kenapa sih kurma terlebih kurma king salman? Kalau kurma king ajo jarang ada berjamur karena dia teksturnya kering. Kalau kurma king salman, kenapa itu selalu selalu ada kasus berjamur? Karena gini, suhu di kita kan kita keluarin fresh ya dan di sini suhunya terjaga selalu suhunya selalu suhu dingin gitu loh. Setelah kita keluarkan dari sini kita kirim ke apa namanya ke rumah konsumen atau ke rumah reseller semua, suhu di perjalanan itu unstable, artinya tidak stabil. Kita nggak tahu nih kalau di kargo itu suhunya seberapa, kita nggak bisa ngukur ya kan. Kalau misalkan kita lagi di perjalanan kita nggak bisa ngukur ya, apalagi paket sesama paket semuanya pasti dalam truk yang sama, kita nggak tahu suhunya berapa, kita nggak tahu di perjalanan itu ada apa gitu. Makanya selalu kita sampaikan untuk pakai servis reguler. Makanya kenapa di garansi tadi kita sarankan untuk produk kurma itu pakainya reguler aja. Karena apa? Karena bisa sampainya lebih cepat. Kalau kargo kan lama ya gitu. Makanya suhu di perjalanan itu benar-benar tidak stabil. Makanya kalau misalkan panas, nah dari dari kurma king salman itu yang awalnya suhunya stabil atau dingin, kemudian di perjalanan itu jadi panas. Nah, kemudian kan dia pasti akan mengeluarkan cairan. Jadi karamelnya itu meleleh. Jadi keluar karamelnya. Si gulanya itu keluar dari si kurmanya. Artinya kan jadi basah, semakin basah. Sementara itu adalah ruangan tertutup atau kemasannya tertutup. Jadinya akan memunculkan jamur dengan cepat. Itulah yang mempengaruhi kurma itu cepat berjamur. Makanya kenapa kalau kita bilang cepet dibuka aja kalau udah sampai gitu ya. Karena kita pengen tahu kondisinya gimana. Karena kurma ini harus cepet-cepet nih dicek kondisinya di dalam. Karena kan basah. Nah, itu kita bisa langsung masukin ke apa namanya ke kulkas atau ke chiller. Kalau misalkan mau disimpan lebih lama, bagusnya sih di freezer gitu ya. Cuma kan orang kadang nggak suka teksturnya keras. Nah, makanya disimpan di chiller. Ingat, jangan terlalu lama simpannya. Seperti itu ya. Nah, makanya tadi kita kan klaim garansinya itu apa? Tadi ada video unboxing juga disampaikan. Packagingnya itu harus dicek. Pokoknya kalau lebih dari 10 hari, berarti nggak bisa klaim garansi gitu ya. Setelah 10 hari setelah barang sampai. Karena kan kita bisa tracking ya. Paket itu tuh kapan sampainya gitu ya. Kita minta video unboxing juga sebagai bentuk apa ya data di kita karena kita biar kita evaluasi lagi apa sih yang salah gitu. Kenapa ada banyak kasus seperti itu? Nah, makanya kita selalu minta data gitu loh ya. Karena kan untuk rekapan data kita juga setiap tahunnya seperti itu. Makanya nah untuk ekspedisi juga ini adalah maksudnya JNT dan JNE ini adalah itu adalah ekspedisi yang kami rekomendasikan. Artinya kalau menggunakan ekspedisi yang tidak kita rekomendasikan, artinya tidak bisa klaim garansi. Contoh, kalau misalkan Bapak Ibu semua misalkan pengen pakai Lion Reg misalnya ya, Lion Reg Pack misalnya. Kita perbolehkan, kita fasilitasi kalau memang misalnya menginginkan pakai Lion Reg Pack misalnya. Tapi karena ini bukan ekspedisi yang kita rekomendasikan, artinya berarti tidak bisa klaim garansi gitu. Makanya kalau misalkan bisa klaim garansi itu kalau misalkan hanya untuk ekspedisi JNE dan JNP saja. Begitu ya, dan servisnya harus reguler. Oke, udah ya. Kalau misalkan klaim garansi itu nanti yang berjamur, tadi sudah disampaikan juga sama Teh Naurah ya, pakai minyak parah dan lain-lain gitu. Nah, kita lanjut. Tadi kan disampaikan juga tentang gramasi kurma ya. Katanya kan pengen ada yang kiloan juga gitu. Memang kita saat ini hanya adanya per box. Kenapa di per box? Karena kita kali ini kan sudah kurma King sama King Ajwa ini adalah kurma dengan 3 kali filtrasi, 3 kali quality control. Makanya kita pilih kurma-kurma
yang paling terbaik lah, besar-besar ukurannya, juga bagus-bagus ya kan, bentuknya tidak ada yang rusak lah intinya. Nah, makanya kita kasih packagingnya yang kita buat packaging sedemikian rupa yang bisa kita kasih bagus tapi di perjalanan juga aman gitu ya. Makanya, nah kita coba langsung lanjut ke perhitungan ongkir. Karena perhitungan ongkir ini penting ya ke depannya ya. Karena ini yang masih banyak mispersepsi sebetulnya. Sampai hari ini juga masih ada yang mispersepsi. Oke, saya mau sampaikan bahwa untuk berat maksimal ekspedisi JNE dan JNT itu untuk yang reguler ya. Untuk yang reguler ya, setiap kiloannya itu adalah lebih 300 gram. Contoh, untuk 1 kilo ongkir itu maksimal itu sampai 1.300 gram berat maksimalnya. Maksimal ya, masih terhitung 1 kilo nih. Kalau misalkan nih, contoh misalnya kan kalau misalkan untuk kurma itu satu box itu adalah 570 ya, 570. Kalau misalkan 2 box kurma berarti kan 1.140. Artinya karena tidak lebih dari 1.300 berarti masih terhitung 1 kilo ongkir begitu. Atau misalkan dua ya, dua 4 box misalnya. 4 box kurma itu kan berarti 2.280 gram. 2.280 gram ini kan tidak lebih dari 300 gram. Artinya masih terhitung 2 kilo. Begitu ya. Jadi kalau misalkan lebih dari gramasi itu, berat maksimal itu hanya 300 gram per kiloannya. Misalkan 1 kilo ongkir 1.300, 2 kilo ongkir 2.300, 3 kilo ongkir 3.300, dan seterusnya. Gitu ya. Tidak berlaku kelipatan ya, bukan berarti 1.300 kalau 2 kilo 2.600 ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan 4 kilo ongkir berarti 4.300 maksimalnya ya, maksimal sekali. Untuk masih terhitung di kiloan yang sama. Misal, kalau misalkan berat gramasinya itu 4.000 4.450, berarti sudah masuk ke 5 kilo. Karena lebihnya itu 450 itu kan sudah lebih dari 300 gram ya. Artinya sudah naik ke kiloan selanjutnya. Seperti itu ya. Semoga dipahami ya. Jadi kalau misalkan mau 1 kilo itu ya muat 2 box gitu ya. 2 box, kalau empat box masih muat 2 kilo gitu. Lanjut kita perhitungan akhir selanjutnya. Boleh di slide? Oke. Bagaimana perhitungan kalau 6 box kurma? Tadi kan kita sudah hitung 2 box. 4 box juga. Sekarang kita hitung 6 box kurma ya. 6 box kurma itu 6 kali 570 sama dengan 3.420. 3.420. Nah, 420-nya ini kan lebih dari 300 gram. Artinya akan naik ke kiloan selanjutnya. Begitu ya. Meskipun memang belum sampai ke 4 kilo, tapi karena 420 gram ini lebih dari 300 gram, berarti masuk kiloan selanjutnya. Seperti itu ya. Boleh dipahami ya. Karena ya tadi kan 420 gram itu melebihi berat maksimal kiloan 300 gram sehingga terhitung kiloan selanjutnya. Kita belajar matematika sedikit ya. Karena ini akan kalau misalkan season Ramadan itu akan cukup, nanti pasti akan, biasanya sih ya insya Allah ya amin, akan banyak sekali orderan kurma. Jadi pasti teman-teman juga akan pasti orderan kurma itu kan ada dari beberapa orang, misalnya 1 orang 2 box kan lumayan gitu. Dan mereka misalnya pengen dikolektifin, misalnya ke satu alamat aja. Nah, ini kan akan sangat berpengaruh. Tapi ini hanya berlaku untuk servis reguler aja, ya. Jadi kalau misalkan kargo tidak termasuk gitu ya. Contoh kedua, 10 box kurma. Artinya 10 dikali 570 gram sama dengan 5.700 gram. Ya, karena 700 gram ini lebih dari 300 gram. Ya kan maksimal kiloannya, artinya akan masuk ke kiloan selanjutnya yaitu 6 kilo ongkir. Gitu ya. Semoga penjelasan saya nggak begitu cepat ya dan mudah dipahami gitu. Kalau misalkan intinya kalau lebih dari 300 gram pasti akan masuk kiloan selanjutnya. Dan ini hanya berlaku untuk servis reguler aja. Seperti itu ya. Boleh dilanjut? Oke. Bagaimana solusinya? Nah, saya pengen cepet,
Tapi saya pengen juga, pengen lebih hemat. Bisa nggak Teh? Bisa. Kita punya alternatif solusinya, yaitu kalau saya pengen reguler, tapi saya pengen lebih murah. Gimana caranya? Yaitu adalah kita biasanya kasih solusi split resi. Apa itu split resi? Nah, yaitu pemisahan pengiriman paket sehingga terdapat beberapa resi dalam satu pesanan. Saya masih belum paham nih, misalkan. Oke, kita jelasin ya. Syarat pemesanan ini di atas 4 box namun di bawah 10 box. Karena biasanya kalau misalkan, tapi ini juga kalau misalkan mau 10 box juga boleh sih. Cuma biasanya orang itu pesan kalau split resi itu di atas 4 box tapi di bawah 10 box. Karena pengen cepet gitu biasanya. Biasanya ya. Tapi ini pun ada kelebihannya. Kelebihannya itu adalah membayar ongkir bisa lebih murah. Beda kekurangannya juga atau resikonya. Resikonya adalah bisa jadi paket tidak sampai secara bersamaan. Gitu ya. Jadi mekanismenya seperti ini. Kalau untuk split resi itu, gimana teh maksudnya? Nanti sebenarnya bisa disampaikan langsung aja ke admin order. Misalnya, saya pengen pesan 6 box, tapi kan 6 box itu kalau digabung, itu bukan 3 kilo ya, masuknya 4 kilo, betul? Nah, makanya kita suka kasih rekomendasi untuk ya udah split resi saja kalau misalkan pengen pakai servis reguler, tapi pengen masuknya 3 kilo, nggak mau 4 kilo ongkir, boleh. Tapi resikonya adalah paketnya tidak sampai bersamaan, gitu ya. Jadi biasanya kita pisahnya tuh 4 dan 2. Biasanya kita pisah nih paketnya. Ke alamat yang sama, bareng kita kirimnya bareng. Coba kan kadang ada aja daerah-daerah atau kurir-kurir yang memang apa namanya agak nakal ya. Bukan kita suzon, tapi kadang ada aja yang dari yang sudah-sudah kok bisa paket pesan di hari yang sama tapi nggak nyampe barengan gitu. Itu yang kita alamin beberapa tahun ini ya. Makanya kita sampaikan resikonya kalau mau split resi memang lebih murah. Tapi memang tidak resikonya tidak sampai bersamaan. Tapi banyak kok yang sampainya barengan banyak. Cuma ini hanya sebagai bentuk resiko aja. Kita manajemen resiko ya. Jadi kalau misalkan mau pesan 8 box tapi pengennya berarti 2 2 4 ya pengen 4 kilo. Bisa nggak? Harusnya kan kalau 8 itu berapa? Harusnya 5 ya. Cuma pengen 4 kilo aja bayar ongkirnya. Bisa, tapi pakai split receipt. Nanti kita split receipt-nya itu kita jadi bagi 4 box gitu ya. Nanti sampaikan aja misalkan Kang Aji saya pengen pesen 6 box ya, tapi di split. Nanti Kang Aji juga udah tahu pasti dipisah 4 dan 2 gitu. Jadi udah otomatis. Kalau mungkin untuk mitra lama udah tahu ya. Nah, cuma kalau mungkin mitra baru makanya saya informasikan kalau itu adalah solusi gitu ya atau alternatif kalau memang ingin butuh cepat tapi pengen ongkirnya lebih murah nggak mau lebih mahal sekilo kan lumayan sekilo ya gitu ongkirnya kalau misalkan biasanya kalau misalkan pesen banyak biasanya pakai kargo sih cuma kan kargo kadang lebih lama ya itu adalah resikonya Pak kalau pakai kargo ini kalau misalkan untuk solusi kalau misalkan pengen lebih murah tapi pakai servis reguler ya udah tinggal di split aja gitu. Gitu paling ya. Nah, mungkin itu aja. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat aja. Nah, paling saya langsung alihkan lagi ya ke tes ilmu. Makasih. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Teh Aul, Teh Kania, Teh Nur, dan Teh Naura sudah menjelaskan karakteristik dari kurma King Salman dan kurma King Ajwa. Apa perbedaannya, cara penyimpanannya, garansinya, cara hitung ongkirnya, itu sudah sangat eh, didetailkan oleh teteh-teteh admin ya. Semoga Bapak Ibu Mitra dapat dipahami. Jika masih misalnya teteh-teteh admin terlalu cepat menjelaskannya, bisa Bapak Ibu Mitra langsung tanyakan kepada admin supportnya masing-masing. Bisa langsung, mungkin ada yang kurang dipahami ini, mungkin terlewat nih tadi misalnya di sesi perhitungan ongkir. Saya kurang mengerti nih Teh, bisa langsung ditanyakan kepada admin supportnya. Teh Aul ini ada pertanyaannya Teh.
Baik, saya bacakan ya pertanyaannya. Bagaimana untuk meyakinkan stigma kurma King Salman itu worth it walau harganya di atas yang pada umumnya? Ini permasalahan yang sering terjadi sih sebenarnya. Reseller sendiri pun kadang suka kurang percaya diri gitu untuk menjualkannya karena menurut beberapa reseller atau konsumen kurma kita itu kemahalan. Mungkin ada solusi atau jawaban dari Teh Aul. Mangga Teteh. Baik, terima kasih banyak ya Teh Silmi dan juga Bapak Rian. Makasih banyak atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Ini adalah pertanyaan yang sering saya dengar dan sering diajukan juga ke saya. Gimana ya Teh menanggulanginya? Kita bisa jelaskan dan memang itu kualitas yang kita tuh hanya memberikan sesuatu yang premium dan kualitas yang terbaik. Mungkin terdengar klise dan klasik ya, tapi memang itu faktanya. Karena gini, kalau kurma kiloan itu mereka nggak difilter sama sekali. Mau benyek, mau kecil, mau besar, semuanya sama. Gitu maksudnya di kiloan yang sama, dijual yang sama di satu misalkan di satu tempat gitu ya, atau enggak di kilo gitu ya, digabung mau penyet, mau itu agak busuk, bukan busuk sih, mateng mungkin ya, matang. Bahkan ada yang suka ini ya kayak bukan kayak keinjek sih, kayak mungkin dia ketumpuk sama kurma lain gitu. Nah, di kita tuh ada tiga kali quality control. Itulah yang kita membedakan gitu ya. Makanya kenapa sih bisa kurmanya besar-besar? Ya karena kita filter dulu, kita grading dulu dari kurma yang awalnya misalnya kita pesan 1 ton misalnya, kita pesan 1 ton kurma, paling cuma jadi berapa sih gitu kan setelah difilter 3 kali itu gitu ya. Itulah yang kita membedakan. Makanya kita cuma ngasih sesuatu yang premium. Makanya kalau misalkan emang enggak yang apa namanya, yang dekat gitu ya, atau misalnya langsung dibuka tuh pasti kerasa banget karena dagingnya tebal, bijinya kecil. Kalau kurma king salman ya, itu yang membedakan gitu loh. Karena kita 3 kali quality control itu dan packaging kita pasti berbeda. Packaging kita tuh kuat sebetulnya. Makanya saya kadang bingung kenapa bisa packaging kurma itu penyok. Mungkin ditumpuk sama paket-paket yang lain yang berat gitu loh. Karena packaging kita tuh udah di testing berkali-kali, dijatohin dan sebagainya. Itu masih kuat. Coba deh diketok-ketok aja si packaging kurmanya. Itu kuat kan? Karena kita udah testing berkali-kali. Karena kita tuh tahu eh, pengiriman pengiriman kita tuh ke seluruh Indonesia. Makanya kita cari packaging yang safety. Itu juga kita jual packaging juga gitu loh. Kualitas juga kita jual. Karena kalau misalkan kita jual, apalagi dok kita dari buah yang kita jual, ya kan rasanya juga kan pasti ya rasa kurma kan gitu loh, karena ini bukan bahan olahan jadi kita bisa jualnya apa, premiumnya, quality control yang bisa kita jual, kualitas intinya yang bisa kita jual. Terus kalau misalkan untuk kurma King Ajwa gimana? King Ajwa itu memang di pasaran aja udah harganya udah mahal gitu ya, cuma yang membedakan adalah maaf punten juga bukannya kita pengen ngefitnah apa gimana, enggak, cuma di luar sana kita nggak tahu dioplos apa enggak, karena kurma Ajwa itu diincar di mana-mana. Dan pasti orang nyarinya yang murah. Tapi pengen nyari kurmanya kurma ajwa. Gimana caranya? Makanya ada aja yang nakal di luaran sana itu apa namanya dioplos. Saya nggak tahu dioplos sama kurma yang mana jenisnya. Cuma kalau di kita bisa jual apa? 100% asli. Keaslian yang kita jual. Makanya ciri-cirinya kan ada berseratnya, berkerutnya beda gitu. Memang ukurannya tidak begitu besar. Tapi kalau misalkan mungkin pernah coba kurma aja di luar, maksudnya yang dijual di kayak di luaran sana ya, bukan bukan maksudnya di luar negeri bukan, di luaran sana, kurma kurma king aja tuh kadang bener-bener kering dan keras gitu. Tapi kalau di kita masih chewy, meskipun kita kan memang teksturnya kering, tapi di kita tuh masih lembut gitu, masih masih bisa dikunyah, nggak yang keras banget. Dan sekarang saya pernah coba kurma yang di luar, mungkin yang di kiloan ya, yang di Ajwa, yang jenis Ajwa ini betul-betul keras, keras sekali. Tapi kalau kurma King, King Ajwa yang di kita masih bisa dinikmati dan masih lembut gitu, meskipun teksturnya kering dan masih ada seratnya. Itu yang membedakan, si serat-seratnya itu loh yang membedakan kalau kurma Ajwa kita dengan yang lain. Gitu. Makanya alhamdulillah kita bisa bertahan sampai detik ini adalah kita jual kualitas dari produk kita. Gitu. Paling itu ya, hasilnya.
Terima kasih Teh Awu atas jawabannya sangat edukasi sekali ya. Bahwa itu yang membedakan kurma kita dengan kurma-kurma yang lainnya. Tentunya kita bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Kita menjual dari kualitas, bukan hanya aduh dari kemasannya aja nih bagus misalnya. Dalamnya kayak gimana nih? Alhamdulillah kita tuh rata-rata alhamdulillah dapat testimoninya itu seperti yang Teh Awu sampaikan. Kurmanya itu gede-gede, terus nggak ada yang misalnya ada yang kecil nih, beda-beda bentuknya. Alhamdulillah dari segi bentuknya kita gede-gede, besar-besar, bahkan terbukti keasliannya begitu ya. Jadi kita menjual kualitas, tentu dari packaging juga kita premium seperti itu ya Bapak Ibu Mitra. Nah, semoga terjawab ya Pak. Tadi itu siapa yang nanya? Saya lupa. Pak Rian ya. Bapak semoga terjawab ya Pak ya. Supaya bisa minta misalnya pasti juga ada pertanyaan dari konsumen sekitar harga juga. Nah, semoga bisa Bapak jawab begitu ya Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Teh Awal. Nggak apa-apa ya kita tanya jawab dulu ya Teh sebelum ke door prize ya. Baik. Di sini ada dari Bunda Nur Ujma. Kalau saya dari Bontang Kaltim, halo Bontang Kaltim, jika ongkir reguler bakal akan nambah harga jual, rada sulit untuk marketingnya. Apakah ada tips untuk menyiasati dalam hal marketing ini? Mungkin maksudnya kesulitan dalam ongkir ya Teh, karena mungkin dari Sukabumi ke Kalimantan Timur ongkirnya cukup mahal mungkin ya Teh ya. Mau dibantu jawab Teh? Sama Teh Au, mau dibantu jawab kembali? Baik, terima kasih Teh Aul. Untuk Bunda Nur Ajma akan dijawab pertanyaannya oleh Teh Aul ya. Silakan Teh Aul. Oke, terima kasih banyak ya Bunda Nur Uzma ya. Saya paham betul kalau misalkan ongkir itu menjadi satu kendala gitu ya. Gimana ya Teh kalau misalkan ini apa namanya ongkirnya tuh mahal banget gitu. Kita tuh bisa siasatin ongkirnya kok. Misal kita tuh naikin harga jualnya. Ya kan gini, kalau misalkan ongkirnya, andai kata harganya itu sekitar 40.000, misal ya, contoh aja. Ongkirnya itu 1 kilonya 40.000 kalau pakai reguler. Itu kan 1 kilo itu kan bisa muat 2 box ya, bisa muat 2 box. Artinya per boxnya itu bisa dinaikkan misalnya 10.000. Atau misalkan bisa cari ekspedisi lain yang memang kita tuh nggak yang apa namanya harus banget pakai JNT enggak kok gitu, nggak masalah. Cuma kita tuh kalau misalkan kendalanya kalau nggak pakai ekspedisi yang kita rekomendasikan itu, kita tuh susah untuk follow up-nya, sulit gitu loh. Jadi tapi sejauh ini, kalau pakai ekspedisi lain pun, meski yang reguler, insya Allah aman sebetulnya. Masih banyak sebetulnya rekomendasi dari kita yang apa namanya yang murah dan cepat gitu ya. Misalnya contoh secepat, misalnya Lion atau Pos misalnya, bisa gitu ya. Kira-kira yang bagus di daerah kakak tuh apa gitu. Tapi kalau misalkan mau pakai kargo juga nggak masalah gitu sebetulnya. Atau gini, atau kalau misalkan mau ada yang kalau misalkan yang jauh-jauh tuh pernah ada yang dari Papua. Mereka itu punya langganan ini, apa sih? Agent just tip ya, agen just tip. Nah, biasanya orang-orang yang di luar pulau itu punya agen just tip. Biasanya kita itu kirimnya ke agen just tip dan mereka punya langganan just tip sendiri untuk diantar ke mereka ke daerahnya. Nah, itu juga untuk menyiasati ongkir juga gitu ya. Itu salah satunya. Kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan kargo juga sejauh ini kan nggak begitu banyak. Cuma kita kan antisipasi dari awal. Kita lebih rekomendasikan untuk pakai reguler aja. Karena ya itu tadi karakteristik dari kurmanya. Makanya kenapa banyak sekali kalau kurma itu dropship. Nah, dropship itu nunggu ada pesanan dulu, baru kita kirim langsung ke alamat konsumennya. Gitu. Misal, nah terus habis itu juga bisa kita bagi-bagi up harganya. Misal, kita kan up harganya itu misalkan 10.000. Andai kata kalau kurma King Salman itu kan harga jualnya berapa ya? 60 ya? 60, kita tambahin 10.000. Berarti kan kalau misalkan dia beli 2 1 kilo, berarti kan
20.000 udah ke up tuh harganya. Terus kita bebankan ke mereka ongkir 10.000. Kira-kira berat nggak? Atau enggak 20.000 deh? Kira-kira enggak ya, soalnya kan kalau kalau misalkan ini kan pasti ada ongkir lah gitu. Masa sih dia nggak mau ngebebanin ongkir, padahal kita kan udah bagi-bagi profit gitu loh, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan emang lokasinya jauh, biasanya banyak juga yang stok. Cuma kita nggak rekomendasikan karena kita nggak tahu nih di lokasi Bapak Ibu semua di rumahnya ini punya freezer apa enggak. Nah, itu makanya kita nggak rekomendasikan untuk stok. Cuma kalau misalkan udah yang berpengalaman, ada aja yang suka stok gitu. Kalau memang emang biar apa ya, biar lebih gampang mobilisasinya untuk kalau ada yang beli langsung kasih, langsung kasih, langsung kasih. Gitu. Paling itu ya kalau solusi dari saya. Dari mulai cari just tip, kita up harganya juga nggak begitu mahal gitu ya. Kita bagi-bagi nih. Kita bebankan ke kita, kita bebankannya naikin harganya, habis itu kita juga bebankan ke mereka separuh harganya juga, separuh harga ongkirnya gitu. Atau misalkan kita juga mau, misalkan saya mau cover nih 10.000 atau 5.000 gitu, bisa. Itu tergantung kembali lagi ke masing-masing reseller seperti itu ya. Paling itu aja ya Bunda Nur. Baik, terima kasih Teh Aul. Itu beberapa tips atau solusi dari Teh Aul tentang permasalahan ongkir yang mahal ya. Tapi untuk Bapak Ibu Mitra, Alhamdulillah di kemitraan kami terkadang sebulannya tuh insya Allah rutin kami ada promo khusus untuk reseller misalnya diskon ongkir begitu. Insya Allah itu mengurangi beban reseller untuk ongkir ya. Pantau terus grup mitranya, insya Allah promo akan selalu kami adakan seperti itu ya. Nah, semoga terjawab ya Bu Nurma Ajma solusi atau tips dari Teh Aul. Jika ada yang masih kurang dipahami, bisa langsung chat admin supportnya ya. Seperti itu ya Bunda. Baik, di sini ada pertanyaan ketiga Teh Aul. Ya. Dari Bunda Tri Mariati, bagaimana trik penjualan yang bisa menarik konsumen untuk closing? Mengingat saya hanya bisa menggunakan status WA saja. Nah, sebelum TAO menjawab, saya izin jawab sedikit ya. Nah, untuk trik-trik closing ini sebetulnya sama Teh Putri. Teh Putri atau Teh Kaninya, setiap hari Kamis selalu kita sharing tentang tips-tips closing atau menarik konsumen supaya mau tertarik dengan apa yang sedang kita promosikan. Nah, itu juga bisa diterapkan ya, Bapak Ibu Mitra, tips-tips yang kita selalu sharing di hari Kamis. Insya Allah bermanfaat juga karena ada trik-triknya juga, seperti itu ya. Nah, itu untuk pertanyaannya Teh Aul seperti itu ya, bagaimana katanya trik penjualan yang bisa menarik konsumen untuk closing. Sepertinya Bunda Trimarhayati belum ke sosial media yang lain seperti Instagram, TikTok, atau Facebook. Jadi hanya fokusnya kepada status WA saja. Mungkin ada tips and trick dari Teh Aul, Teh. Oke, saya bantu jawab ya untuk Bunda Trimariati. Gimana sih caranya untuk promosiin padahal saya cuma di WhatsApp aja gitu ya, atau di status aja? Bisa banget karena kan kita udah belajar tentang WhatsApp marketing ya. Nanti juga bisa belajar bareng ya, Bunda ya. Kalau WhatsApp marketing ini berarti kitanya yang harus make a move duluan atau misalkan banyak aktif duluan. Misal kita banyak aktif di grup-grup yang misalkan Bunda punya ini ya banyak grup-grup WhatsApp ya aktif. Itu juga bisa kita share ke media promosi. Setiap pagi kita kan selalu share ya media promosinya. Nah, itu juga jangan lupa diposting di status WhatsApp. Tapi minimal kalau misalkan di status WhatsApp itu minimal mereka tuh melihat status kita kan. Harus ya. Harus kan untuk save. Apa sih? Kita harus saling save kontak untuk posting hanya sekedar posting. Kalau misalkan posting itu kan seenggaknya mereka tahu kita tuh jualan apa. Betul ya? Seenggaknya. Tapi kita naik lagi muaranya. Kalau misalkan untuk status WhatsApp itu artinya orang harus save kontak kita dong. Bener ya? Nah, artinya harus semakin banyak kontak yang orang yang save kontak kita. Itu artinya. Kita save kontak orang, orang juga save kontak kita. Itu kan tujuannya sebenarnya. Nah, gimana caranya?
pastikan Bapak Ibu semua punya grup WhatsApp. Boleh kenalan satu persatu. Kita mulai japri aja, seorang 5 aja. Japri aja. Assalamualaikum, perkenalkan saya misalkan Bunda Trimaria atau nggak saya Aulia dari grup ini. Boleh saya kontak ya? Salam kenal, salam silaturahmi. Seenggaknya mereka save kontak kita. Biar apa yang kita posting itu banyak yang lihat gitu loh. Percuma dong kita pasang status WhatsApp tapi yang save kontaknya cuma sedikit. Artinya pasar yang kita promosikan juga nggak banyak. Gitu ya kalau misalkan posting di status WhatsApp. Nah, itu ya kalau misal jadi pastikan orang itu save kontak kita dulu biar eh, kita tuh posting tuh gak sia-sia. Tapi nggak ada sia-sia sih ya kan. Yang penting sekarang tuh gini, kalau untuk posting kurma, yang penting misalkan aduh teh gimana ya? Saya nggak banyak yang pesen nih. Padahal saya udah posting tiap hari. Kita itu pelan-pelan ban, apa buat dulu brandingnya, awarenessnya tuh dibangun dulu. Orang tuh yang penting gini, yang penting orang tuh tahu kita tuh jualan apa. Dulu itu dulu aja. Nanti kan kalau mereka butuh pasti mereka nyari kan. Oh iya, si ibu ini kan jualan kurma. Kayak gitu. Itu kan untuk ningkatin awarenessnya dulu, marketingnya dulu. Dan kalau misalkan kita sering kan kita misalkan udah sering nyapa-nyapa orang sehari 5 aja. Kan kita udah apa ya nambah silaturahmi juga bonusnya ya kan. Seenggaknya kalau misalkan kita kayak jangan lupa ya, nanti kalau misalkan lagi butuh kurma boleh kontak saya. Kayak gitu. Itu juga bisa kan, kayak gitu. Nah, itu kan untuk meningkatkan, itu hanya bermodal dari WhatsApp aja loh. Ya kan? Setiap apa yang kita posting, jangan lupa di-share juga ke statusnya. Mulai dari counting down menuju Ramadan. Itu kan juga untuk, oh iya ya, 40 hari loh, menuju Ramadan loh. Apa yang biasanya orang nyiapkan? Kurma buat buka puasa. Kayak gitu kan. Banyak. Terus atau nggak misalkan kayak produk nih, wah ternyata si ibu ini postingnya nggak cuma kurma aja, dia jualan oleh-oleh juga, Quran juga, juz amma juga. Wah, dia ternyata banyak jualannya ya. Sesekali kan kadang juga kita share konten-konten yang nggak berbau jualan kan. Seenggaknya orang kayak, wah si ibu ini aktif ya. Seenggaknya mereka tahu kita ini ada, kita ini eksis ini. Gitu. Kayak gitu ya, Bun. Itu salah satu WhatsApp marketing namanya. Gitu. Nggak cuma punya WhatsApp aja, nggak masalah. Yang penting kiranya usaha. Gitu. Coba ya Bu, sehari 5 aja. Tanpa orang-orang yang ada di grup WhatsApp Ibu. Kan kita belum tentu ya ikut satu grup WhatsApp. Misalkan kayak kenal sama semua orang, save kontak semua orang. Kan enggak. Kayak gitu. Ini juga bisa untuk berlaku untuk bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Bisa dicoba untuk kayak untuk WhatsApp marketing itu tadi. Ya. Oke, paling itu aja tes Xiaomi. Masya Allah, terima kasih Teh Aul ya. Sudah ada 3 pertanyaan, semua sudah dijawab sama Teh Aul. Sangat bermanfaat ya Bapak Ibu Mitra. Dan untuk pertanyaan yang terakhir tadi, jangan lupa join marketing kit produk kita. Di situ sudah kita sediakan media promosi, baik foto, video, bahkan captionnya sudah kami sediakan juga. Jadi Bapak Ibu Mitra tidak usah memikirkan, aduh apa nih ya captionnya, aduh ya apa ya foto hari ini apa yang mau di-share ya, karena kami sudah sediakan media promosi untuk Bapak Ibu Mitra semua dan tentunya kita selalu update setiap hari. Dan yang terpenting sebagai reseller atau sebagai orang yang senang jualan jangan pernah berhenti untuk posting setiap hari. Apalagi kan selalu diingatkan juga nih sama TTT admin setiap hari selalu ada ajakan untuk yuk Bapak Ibu Mitra jangan lupa posting pagi, yuk Bapak Ibu Mitra jangan lupa posting sore. Nah, jika misalnya males nih ke marketing kit, Bapak Ibu Mitra bisa ke grup aja karena kan admin sudah mengingatkan juga. Ayo kita posting pagi dan posting sore. Pokoknya jangan nyerah. Apalagi misalnya setiap hari hari ini kita posting kurma, besok kita posting coklat, bisa selang-seling juga. Jadi bukan hanya kurma saja, tapi bisa promosikan produk yang lain. Jadi kontak Bapak Ibu Mitra, tahu nih, oh ternyata
eh, Bapak Basuki misalnya tidak hanya menjual kurma saja, tapi tentunya ada produk yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu Mitra. Semoga jawabannya bermanfaat dan bisa dipahami juga seperti itu. Kalau 1 kilo isi 2 pak, lalu ongkir misal 40, jualnya kita naikkan 10 per pack, berarti tetap selisihnya 20 lagi akan mengurangi marginnya. Tapi saya order paket Marwah 75 pack, 75 pack pengiriman pakai kargo isi kurmanya Sukari, pengirimannya ke Tarakan Kalimantan Utara kali ya, lebih jauh lagi dari saya di Bontang Kaltim, tapi alhamdulillah kabar dari konsumen untuk kurmanya bagus saja, Bang, bagus juga coklatnya, bagus mungkin ya. Dikirim tanggal 2 Januari sampai tanggal 13 Januari, berarti cuma 11 hari saja, padahal perkiraan awalnya 14 sampai 22 Januari. Oh, berarti pesanannya sampai lebih awal ya Bun daripada perkiraan. Alhamdulillah jika testimoninya positif. Terima kasih ya Bunda ya. Oke, untuk yang apa namanya Bunda Nur ya tadi mungkin oh iya kalau misalkan berarti selisihnya kan 20 lagi ya untuk ngurangin marginnya. Eh, itu kan bisa dibebankan ke konsumen 20 ribunya ya untuk ongkir itu juga bisa gitu. Cuma kalau misalkan disiasatin, kalau misalkan mau dinaikin nggak 10 ribu juga, kalau misalkan 20 ribu juga, misalkan nggak apa-apa kan. Dan itu juga kan bisa, oh iya misalkan saya kasih 20 ribu, saya misalkan naikin 20 ribu, tapi misalkan free ongkir. Mereka kan bisa lebih lebih nafsu untuk dikasih free ongkir kan. Kadang kayak gitu. Makanya kalau misalkan posting misalnya jangan dulu pakai harga itu juga bisa gitu. Nah ini kan kemarin juga ada info juga ya dari Bunda Nur ya, katanya lebih cepat dari estimasi. Untuk estimasi, kita tuh ambil resiko terburuk. Makanya kenapa sih kita tuh takut banget gitu. Soalnya daripada telat, lebih baik kecepatan. Makanya, apalagi GHU kan, apa namanya, oleh-oleh kan. Oleh-oleh kan ada kurmanya juga. Alhamdulillah kalau misalkan masih bagus, masih kuat. Cuma kita tuh ambil kemungkinan terburuk. Bukan berarti semua itu pasti, apa namanya, pasti rusak, pasti berjamur. Enggak juga. Cuma kita ambil kemungkinan terburuk dan juga ekspedisi misalnya estimasinya 10 sampai 12 hari kerja untuk pengirimannya. Itu kan hanya sekedar estimasi. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat gitu. Bisa jadi misalkan nyampainya 11 sampai 11 sampai 12 hari. Bisa jadi nyampainya 10 hari. Itu kan hanya sekadar estimasi. Estimasi ini kenapa sih ada gitu kan untuk memperkirakan orang untuk kayak oh ini jadi saya bisa memperkirakan sampainya kapan dan juga bisa berfungsi untuk kalau ada kendala pengiriman paket Bapak Ibu. Jadi misalnya saya komplain ke ekspedisi, misalnya estimasi misalkan saya pesan paket, estimasi yang saya pakai itu servisnya itu misalkan 4 sampai 6 hari kerja. Tapi itu paket ada kendala pengiriman. Entah itu misalnya paketnya gak sampai-sampai sama si kurirnya diputer-puter aja. Kalau misalkan belum sampai itu 6 hari estimasinya, saya nggak bisa klaim ke ekspedisi Bapak Ibu. Nggak bisa dicek. Saya cuma disuruh apa? Saya cuma bisa disuruh nunggu sama ekspedisinya gitu. Makanya kenapa ada estimasi gitu loh. Itu hanya apa sih? Hanya gambaran kemungkinan terburuk. Kalau misalkan lewat dari itu, baru juga kita bisa klaim ke ekspedisi. Seperti itu. Jadi itu ya fungsinya estimasi ya. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Teh Aulia atas tambahannya. Semoga Bunda, tadi itu Bunda Nur Ujma ya. Semoga bisa memahami ya Bun ya. Ini ada testimoni dari Bang Ainul. Memang kurma King Salman bagus, buah tangan dan hadiah buat keluarga, semua berkah buat semuanya laris manis. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Cocok banget nih buat bingkisan ke kerabat atau keluarga. Memang kurma King Salman ini karena dari packaging pun premium. Bahkan menjelang Lebaran bisa jadi hampers juga nih untuk kurma kami begitu. Rata-rata reseller kami juga buat hampers sih isinya ada kurma tentunya. Seperti itu ya Bapak Ibu Mitra. Pertanyaannya mungkin sudah dicukupkan ya Teh? Atau ada mau buka sesi pertanyaan lagi Teh Au? Um,
Mungkin kesimpulan sedikit dari saya ya. Boleh, boleh. Boleh izin minum dulu? Oke. Mungkin kesimpulannya sedikit. Dari karakteristik kurma yang sudah saya sampaikan, sudah kita semua admin sampaikan malam hari ini kan kita berlaku untuk kurma King Salman dan King Ajwa. Jangan lupa, Bapak Ibu kan juga mempromosikan produk oleh-oleh haji ya. Di dalam oleh-oleh haji itu ada produk kurma. Kurma yang kita pakai itu, yang di dalam paket Safa dan Marwah, itu kurma King Salman. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu semua, misalkan saya pesen kurma, sorry, pesen Safa atau Marwah. Terus misalkan dia itu kepulangannya itu misalkan sebulan lagi. Tapi saya mau jaga-jaga pesen dari sekarang. Boleh, nggak masalah. Tapi makanya kita kasih request kirim. Request kirimnya mendekati. Karena kita tuh sangat menjaga kualitas dari si kurmanya ini. Takutnya kurmanya berjamur. Takutnya. Karena kan kita nggak tahu ya kurmanya bakal disimpan di mana. Begitu. Makanya perlakukan kurma King Salman dan kurma yang ada di paket oleh-oleh itu sama. Samakan. Itu buah. Memang kismis juga buah. Tapi kismis itu kan buah yang kering. Jadi dia aman. Untuk ada di suhu panas juga aman. Tapi kalau kurma king salman balik lagi. Kurma king salman itu kan teksturnya basah. Jadi perlakukan kurma yang ada di paket Safa dan Marwah itu seperti kurma king salman yang ada di box. Tuh ya. Seperti itu ya. Mungkin catatan sedikit dari saya, Teh Silmi. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Kita belajar bersama, bareng-bareng di sini. Kita belajar tentang produk kurma. Ini adalah sebagai bekal kita untuk menjualkan produk yang kita punya. Gitu. Bapak Ibu semua adalah mitra resmi kita. Juga menjualkan. Memang mungkin belum masuk bulan Ramadan, tapi setidaknya kita sudah pemanasan dari sekarang. Kita kan nggak bisa langsung lari. Kita harus jalan pelan-pelan dulu untuk manasin mesin dulu. Kita mulai manasin mesin dan juga sebagai apa mungkin ada mitra baru juga ya. Nah, kita ini ada program sales contest. Sekali lagi saya ingatkan, kita ada program sales contest. Ini juga sebagai bentuk support kita untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bahwa semangatnya setiap sales yang teman-teman hasilkan gak cuma profit yang didapatkan, tapi nanti juga akan mendapatkan poin dari kita gitu. Artinya kan ada hadiahnya juga gitu untuk teman-teman semua. Gak cuma profit tapi juga dapat apa namanya poin dari kita ya kan sudah lumayan sekali itu juga gitu. Dan juga kedepannya mungkin akan ada promo-promo yang luar biasa. Jadi tunggu dinantikan aja gitu ya. Insya Allah akan ada promo yang membantu lah Bapak Ibu semua untuk berpromosi juga. Seperti itu ya. Mungkin itu aja Teh Filmi. Terima kasih Teh Aul. Ya betul sekali saya lupa bahwa kita itu ada sales kontes Bapak Ibu Mitra. Setiap tahun kita selalu mengadakan sales kontes yang hadiahnya pun luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu Mitra boleh posting tipis-tipis nih sebelum menjelang Ramadan ya, supaya kontak WhatsApp-nya tuh tahu, oh ada yang jual kurma nih di kontak saya gitu. Jadi nanti menjelang eh, Ramadan, kalau mau kurma bisa menghubungi Bapak Ibu Mitra semua. Jadi jangan lupa posting setiap hari, manfaatkan media promosi yang sudah kami sediakan. Dan semangat untuk mengikuti sales kontesnya. Semoga Bapak Ibu semua beruntung. Kita sukses bersama ya Bapak Ibu Mitra semua. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara Bapak Ibu Mitra semua. Kita sudah mendalami karakteristik kurma yang kita jual yaitu kurma King Salman juga kurma King Ajwa. Apa yang membedakannya dari kurma yang lain? Kelebihannya apa? Bagaimana cara penyimpanannya dan lainnya yang sudah kita dalami malam ini. Semoga Bapak Ibu Mitra dapat memahami. Jika ada yang mau masih ditanyakan, untuk lebih jelasnya bisa hubungi admin supportnya masing-masing ya Bapak Ibu Mitra. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari saya sebagai moderator, dari Teh Aul sebagai penanggung jawab kemitraan, dan juga teteh-teteh admin. Saya ucapkan terima kasih. Selamat istirahat Bapak Ibu Mitra semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.